Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Semuanya sehat hari ini? Yes. Baik. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap setia menyertai dan memelihara kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari yang indah ini. Olehnya itu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa, dalam ibadah ya. Dan saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita tunduk kepala. Pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini, itulah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita baca secara berbalasan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 25. Pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Saya baca pada ayat yang keluar, dan anak-anak sekolah minggu baca kalimat yang ke dalam. Saya mulai. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon kuasa Roh Kudus untuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Oleh karena Engkau yang tetap setia, menyertai, menjaga, melindungi kami anak-anak-Mu. Bahkan dalam sepanjang malam Tuhan, kami boleh tidur dengan baik, dan pagi ini kami dibangunkan dengan penuh keberkatan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berkati kami anak-anak-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami baca dan kami akan renungkan saat ini Tuhan, kiranya mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru Seli. Disilakan kepada Ibu Guru. Ya, Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh menyiapkan Alkitabnya. Bersama-sama kita akan membaca dari Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai 28. Ibu Guru ulang, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, bersama-sama kita akan membaca. Ibu Guru mulai, ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon yang besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu,
Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita tahu bahwa kitab Yosua ini adalah penggambaran bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan setelah ia menggantikan Musa dan Harun pemimpin dahulunya, pemimpin bangsa Israel yang dahulu untuk masuk ke tanah Kanaan. Setelah Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, Yosua ini membuat sebuah perjanjian dengan bangsa tersebut untuk memilih kepada siapakah mereka akan beribadah. Seperti halnya dia diberi pilihan, dia akan menyembah kepada Tuhan Allah atau Allah lain selain Tuhan Allah yang disembah. Yang selama ini kita tahu Tuhan Allah telah menuntun bangsa Israel dari perbudakannya di Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan. Anak sekolah minggu, di sini Yosua menekankan bahwa takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dari perkataan ini kita boleh ingat dari ayat yang terambil dari Amsal 1 ayat 7. Mungkin anak-anak sekolah minggu sudah tahu dan mungkin ada yang hafal ayat ini, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak sekolah minggu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu senantiasa menyertai bangsa Israel dari mereka berada di tanah Mesir hingga boleh perjalanannya yang begitu panjang hingga boleh tiba di tanah Kanaan. Yosua di sini ingin menekankan bahwa mereka, bangsa Israel ini harus beribadah kepada Tuhan Allah yang senantiasa menyertai mereka, yang selalu membimbing mereka dalam suka maupun duka dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Maka Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel melalui Yosua kepada siapakah mereka harus beribadah. Seperti halnya kita sebagai orang Kristen, setiap hari Minggu adalah hari kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dari pembacaan kita ini, Yosua ingin mengajarkan kita bahwa kita harus senantiasa taat beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban kita saja sebagai orang Kristen untuk setiap hari Minggu kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mengimani, kita percaya bahwa berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan penyertaan Tuhan yang tidak bisa kita hitung, berkat Tuhan yang tidak bisa hitung dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, Yosua ini ingin mengajak kepada bangsa Israel untuk kepada siapakah mereka harus beribadah. Bukan seperti ingin menuntut bahwa dia harus beribadah kepada Tuhan Allah, karena dialah yang telah menyelamatkan bangsa Israel hingga boleh tiba ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak sekolah minggu, tetapi bangsa Israel ini telah melihat sendiri bagaimana mujizat yang telah mereka alami selama dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Mereka telah melihat sendiri kemuliaan Tuhan Allah di dalam setiap pergumulan mereka dalam menuju ke tanah Kanaan tersebut. Mereka telah melihat sendiri bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, umat Allah, kita di sini
beribadah kepada Tuhan bukan hanya untuk kewajiban kita saja, tetapi bagaimana kita mensyukuri penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru ingin mengajak kita semua bahwa kita harus senantiasa tekun dan taat dalam mengikuti ibadah-ibadah. Walaupun ibadah sekolah minggu, ibadah hari minggu, kita membaca Alkitab, kita berdoa. Ibu Guru sepertinya ingat, pernah kita diberikan buku kecil, buku untuk mengajarkan kita membaca Alkitab rutin setiap hari. Ibu Guru harap mungkin anak-anak kecil, anak besar sudah ada yang menyelesaikan buku tersebut. Besar harapan Ibu Guru untuk anak-anak sekolah minggu telah menyelesaikan gerakan cinta Alkitabnya. Ya, senantiasa kita juga berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita kekuatan sebagai manusia, tetapi kita tidak bisa melampaui kehebatan Tuhan. Maka dari itu kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, anak sekolah minggu, dari firman Tuhan yang sudah Ibu Guru sharingkan bersama anak-anak sekolah minggu, judul cerita kita pada saat ini yaitu Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bahannya terambil dari Yosua pasalnya ke-24 ayat 14 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik, luar biasa firman Tuhan ya. Tuhan menginginkan untuk kita setia beribadah kepadanya. Nah, oleh karena itu firman orang Israel berjanji bahwa mereka seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Berarti itu juga yang Tuhan inginkan kepada kita ya. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Nah, bukan hanya datang beribadah, tetapi di rumah kita rajin beribadah dan baca Alkitab ya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kita sudah siapkan, kita berikan kepada Tuhan, seperti firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 146. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan. Kita menyanyi, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Disilakan kepada Ibu Guru Seli. Ya, anak-anak sekolah minggu, kembali kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari siapkan sikap doa yang baik. Kita berdoa syafaat. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini.
hampir di penghujung ibadah kami, Tuhan masih memberkati kami dan Tuhan masih menyertai kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh jadikan sebagai pedoman kehidupan kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pelebaran firman-Mu Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami, dan ajarkanlah kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu bahwa di Indonesia COVID-19 masih terus mewabah di negara kami ini. Kiranya negeri kami Indonesia boleh cepat pulih dan kembali seperti sedia kala Tuhan. Memberkati tenaga medis, pemerintah dan aparat yang juga senantiasa membantu pemerintah untuk memberantas COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami yang senantiasa juga menjaga dan mendidik kami, yang juga berperan sebagai guru di rumah, walaupun saat ini anak-anak sekolah minggu masih bersekolah secara daring, namun kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama dengan anak-anak sekolah minggu, memberkati dan menyertai mereka dalam kesehariannya dalam sekolah ya Tuhan. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggumu di Jemaat Penil Perumnas yang senantiasa memberi diri untuk melayani anak-anak sekolah minggu dalam perkembangan rohaninya ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu guru yang ada di Jemaat Penil Perumnas, berikan selalu kesehatan agar boleh tetap setia untuk mengemban tugas dan pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa untuk keseharian anak-anak sekolah minggu dalam bermain dan belajar. Tuhan memberkati mereka selalu ya Tuhan. Berkati mereka agar boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua Tuhan dan terlebih lagi kepadamu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan jamah tubuh yang sakit. Tuhan jamah mereka agar mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala Tuhan dan dapat boleh beraktivitas kembali. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan segala permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Janji yang Manis. Janji yang manis kata Ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita tunduk kepala. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan memelihara dan menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Tetap lakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan supaya kita terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.